apa sih yang kita ngelewatin masa-masa sekolah dulu. Sekarang terus anak-anak tuh sekolah tuh kayak kita tuh alah pasti terlewati kok gitu, ngapain kalian pusing-pusing gitu gak sih mikirnya? Ya gak sih? Ya nyatanya pas dijalani juga lama, iya kan? Dan pada saat itu kita dulu kayak gimana? Itu kan ngerasa insecure, aduh ada PR nih, aduh takut dimarahin. Ternyata setelah melewati sampai tahap ini, kita ngelihat anak-anak kita tuh enggak kayak gitu loh. Kalau mereka takut akan something gitu, enggak gitu loh. Gak mungkin kamu dimarah guru, gak mungkin kayak gitu loh. Kamu gak buat PR dihukum, nggak mungkin kayaknya gitu loh. Padahal kenyataannya ya nggak tahu ya mereka. Nah anakku baru kelas 1, kayak misalkan datang telat gitu. Anakku tuh udah, ayo bi, telat bi. Tapi setelah kita melewati masa-masa yang lalu kita dulu, telat masuk aja. Iya nggak sih? Tapi enggak sih, aku kalau telat ya di luar. Disetrap lah. Disetrap. Tapi ya diperbolehkan masuk setelah itu. Nah itu loh makanya telat aja. Iya, gitu. ya udah. Kan harusnya gitu ya. Nah, tapi aku telat nggak pernah disetrap. Nggak pernah disetrap. Pernah telat sih, tapi nggak pernah disetrap. Cuma langsung suruh masuk. Cuman mungkin anak-anak itu yang nggak enaknya itu ada rasa-rasa malu. Malu. Nah, ada rasa-rasa malu, takut di apa ya? Istilahnya diceng-cengi. Diceng-cengi sama teman-teman. Teman nggak tahu kalau sekarang budaya sekolah itu seperti apa. Kalau dulu kita kan kayak gitu ya. Tapi enak gak sih sekolah dulu? Nggak enak. Tapi enak tau sekolah dulu kayaknya. Apa ya? Kalau sekarang tuh kayak sebuah kompetisi gitu loh. Kompetisi. Kayak apa ya? Dari seragam, dari barang-barang. Ya tergantung mungkin ya segmentasi sekolahnya kayak gimana. Cuman tuh dari barang-barang kayak misalnya gini, ada temennya si Malik ya, dia tuh gini, karena orang tuanya tuh gini, misalkan, Ma aku mau kayak gitu, aku mau kayak barangnya si A, si B, si C, tiba-tiba orang tuanya telepon orang tuanya yang punya barang, beli di mana? Kayak berkompetisi kayak gitu loh. Di sekolah tuh ada yang kayak gitu, makanya sekolah zaman dulu tuh kayaknya lebih free gitu. Kamu apa adanya ya nggak sih setuju kan? Tapi ya entah ya apa itu segmentasi sekolahnya ya budaya di sekolahnya. Ya budaya di sekolah. Di sekolah mahal nggak sih sekarang? Mahal. Masuk sekolah Nggak tanya. 2 digit loh. ya, kan? 2 digit. Tapi sekolahnya kan sekolah itu ya, termasuk sekolah elit. Ini aku sekolah anakku di sini 1 juta. 1 juta. Komplit dapat seragam. Dapat buku-buku loh. Komplit loh. Emang sekolah katanya gratis ya, enggak ya? Ya bagi negeri. Ya negeri. Yang negeri gratis ya. Bagi negeri kan. Gratis tapi masih ada itu mungkin. Ya gimana ya? Kalau aku sih ngelihatnya jadi menyudutkan satu sisi kan akhirnya. Tetap aja ada satu golongan yang nggak terima misalkan apa diadakan tetap diadakan dengan nama lain, betul nggak sih? Iya nggak sih? Wah bahaya nih. Emang kayak gitu sih, kita tuh harus sebenarnya terbuka gitu sama situasi-situasi dan harus berani juga, karena kalau nggak bersuara zaman sekarang tenggelam, injak. Nah kalau ngomongin sekolah dulu itu, sekolah itu waktu kenakalan yang paling sering dilakuin apa kira-kira? Yang bolos ya? Bolosnya itu bolos belum nyampe sekolah, keluar kemana, atau waktu udah di sekolah mungkin tinggal jam pelajaran keluar? Oh enggak, kalau sengaja dari pagi nggak masuk sekolah itu nggak seru. Nggak seru kan? Masuk sekolah pelajaran berapa jam kabur. Nah itu yang seru. Itu bisa. Itu seru. Tapi kan ada. Yang penting kamu sekolah loh ya. Ya tadi sudah telat. Akhirnya bolos dulu. Setelah istirahat baru masuk. Nah kalau sekarang nih nyikapi kalau punya anak yang ngelakuin yang sama kayak gitu terus ketahuan, ya apa sikapnya? Jadi gimana? Tahu kalau aku loh ya. Nah kan kamu dulu juga kayak gitu. Nah makanya kamu kalau bolos ya Pinter dikit lah. diatur lah. Pinter dikit. Masa orang tuanya tahu gitu, kasih tahu gitu kan? Iya, bolos itu dari dulu sampai sekarang pun masih ada yang bolos itu ya, bolos sekolah. Bolos sekolah itu masih ada.
Kenapa dulu kok bolos kira-kira penyebabnya? Keren-kerenan tuh. Keren-keren. Ikut golongan ya nggak sih? Iya. Ikut golongan. Kumpulan ya. Kalau aku sih lebih kadang nggak suka sama pelajaran ini sama guru ini, langsung tak tinggal aja, tinggal biasanya loncat pagar nih. Loncat pagar. Cuman kalau males balik ya udah sampai pulang. Cuman dulu tuh masih nggak terlalu ketat ya. Kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu memang ada beberapa guru itu yang di absen per pelajaran. Jadi ganti guru nanti di absen ulang. Kayak kuliah. Kayak kuliah. Iya SMA. Oh iya, SMA. SMA gitu. Enggak kok. Jadi tergantung, ya, makanya tergantung gurunya kadang di absen ulang. Kalau orang ini nggak ada tapi tadinya ada, ya itu masalah. Tapi dulu nggak pernah kena sih aku. BK dulu langganan. Nah itu aneh, aku nggak pernah dipanggil BK loh. Padahal ya lumayan. Nanti kamu Iya, lumayan. tidak diakui sebagai Tapi- murid sana. Tapi enggak men, gitu kan kadang pinter juga sih yang bolos. Kayak misalnya aku ya, aku tahu, oh berarti absennya ini yang penting tuh datang dan pulang. Iya. Nah, Nah, kamu mau situasi di sini. iya. Dan setelah datang absen, aku pergi sampai pulang baru datang lagi. Absen lagi, Vicky hadir. Oh pas tengah-tengah berarti. Nah, Iya. dia memahami sih, kamu enggak bis. Asimilasi. Tapi nggak pernah panggil BK sama sekali. Cuman temen itu yang sering kena BK. Nggak tahu kenapa beruntung terus ya dulu. BK dulu tuh. BK. BK. Sekarang namanya apa ya? Dulu BP. BP. Dulu BP, sekarang BK. Pembimbing lah. Nah, BP BK itu sehari nggak ada namaku. Luar biasa. Coba tangan. Gitu. Kan bolos kan? Hah? Bolos. Bolos, terus yang main bola mecahin kaca. Kadang jengkel sama temen ban motornya dicubles. Ya gitulah. Ini nakal-nakalnya macam-macam. Ada yang misalkan di warung gitu, yang jual di sini minta kembalian di sini padahal nggak bayar. Ya dulu sih, tapi itu apa pengalaman. Nah masalah warung ini rata-rata sekolah itu mesti sebelahnya deket warung yang di luar sekolah itu loh. Nah, Itu biasanya jadi tempat buat bolos. Tapi kalau udah tahu gitu kenapa guru-guru tuh nggak patroli di sana itu loh dari dulu itu. Jadi dibiarin. Guru-gurunya itu nggak mau patroli. iya kan ibarat polisi gitu. Hmm. Ibarat polisi, kamu membiasakan patroli di suatu tempat, penjahatnya nggak di situ nanti gitu. Iya. Pindah. Nah, justru penjahat itu harus digiring memang. Loh, secara ilmu itu, ini serius ya. Ya. Secara ilmu penjahat itu harus digiring agar bisa ngontrol gitu loh. Jadi Ya. kalau bisa ya di depan jauh-jauh dulu. Enggak, biarin yang penting yang atas ini tahu penjahatnya di mana. Penjahat itu emang harus digiring. Nggak harus dibasmi semua. Dibiarin satu yang kuat, nanti penjahat itu akan ke situ. Rata-rata seperti itu. Ini teori yang aku tahu. Penjahat tidak boleh dihabisi. Gitu loh. Kenapa nggak boleh diambil? Karena ya untuk mendeteksi penjahat-penjahat lain. Kayak misalkan gini, ini daerah sini di mana? Misalkan di Surabaya atau di Jakarta. Oh di tempat A, di tempat B. Ini pasti penjahatnya di situ semua. Kamu jangan ke situ ya, itu penjahat tok itu. Ada orang tua kita kan kayak gitu kan. Karena memang di situ, ditempatkan di situ. Ya Gitu. istilahnya dilokalisasikan. Hmm. Benernya makanya kan sekarang lagi heboh soal berita kumpulan-kumpulan orang itu loh. Nggak ngikutin berita. Kumpulan orang. Yang lagi masalah itu loh, yang hari raya minta-minta. Oh, Ormas. Ormas. Iya tahu. Nyambungnya sebenarnya ke sana ya. Ormas itu men. Udah ngikutin aja beritanya, nggak usah dibahas. Enggak, ntar aku lihat nih. Ormas kenapa? Ormas itu. Ormas itu organisasi masyarakat. Nah, Udah. iya sih. Ormas itu Udah. ibarat berani, nggak ormas berani. itu tentara wannabe. Tapi untungnya di daerah kita ini nggak ada ormas yang kayak gitu. Nggak ada, itu negara sebelah, itu bukan negara gini, negara sini aman-aman. Ya terus habis sekolah itu yang pusing ya. Habis sekolah Habis itu sekolah pusing. sebenarnya ada sih harapan. Habis sekolah itu ada harapan mas. Kamu akan kuliah atau bekerja. Nah, iya. Kalau kamu memutuskan untuk nggak kuliah, disitulah kenyataan bermula, gitu Iya. loh. Kerja. Tapi zaman kita kan cari kerja masih
masih banyak lah lowongan ya. Ya nggak tahu sih sekarang juga kayaknya masih banyak apa enggak sih Lebih dari sudut pandang sih. lowongan kerja. Lowongan kerja. Misalkan kita lulus SMA gitu kan, kita tahu ya kemampuan kita kayak ya cuma SMA, kerjaan semuanya oke gitu. Semua mau kita kerjakan. Tapi kalau udah di start S1, bahkan nyales pun malu. Bener gak sih? Benar. Bener gak sih? Benar sih. Nyales pun malu. Karena ya itu loh, paradigma S1. Mungkin karena masih pendidikan SMA, pikirnya kan dapat, wah aku dapat tawaran kerja nih, ya seneng jadi. Oke, terima, semua bisa. Semua bisa, semuanya mau kalau masih SMA. Tapi kalau udah punya di kantongnya S1 ini kayak masa kok S1 nyari sih panas kayak gitu. Iya sih. Nah kalau dari Aku sempat mikir gitu sih. Aku gitu. dari segi itu lapangan kerja dulu sama sekarang. Kalau dulu sih kayaknya banyak ya karena mungkin ya Karena sekarang sudah mesinisasi semua. serba pakai mesin. Tapi sekarang pun aslinya masih banyak sih. Tapi dibatasi umur nggak sih? Iya, kalau pembatasan umur sebenarnya dari dulu, cuman nggak tahu kok makin kesini tuh makin banyak konten-konten kreator yang membahas itu. Pernah lihat sih beberapa. Nggak masuk akal gitu gak sih? Pembatasan usia itu. Umur 26. Iya. Ya kan pernah ke Singapura kan? Nah, Ke Singapura di food court-nya pernah. Food Food yang kerja. Ya itu berumur. Nah, kan kalau di negara kayak Singapura itu yang kakek nenek itu nggak ada yang nganggur. Jadi kalau kamu makan ke sana itu biasanya mereka bagian cleaning. Masih ada loh yang Masih jalan ada. kayak gini. Jalan Yang udah bungkuk gini. bungkuk-bungkuk, bener-bener usianya udah tua. Iya, men. Kadang lihatnya juga kasihan ya waktu makan itu. Tapi itulah bentuk penghargaan bagi dia. Negara Bagi rakyatnya. dia, bagi individu itu penghargaan. Buat dia sendiri itu penghargaan, masih digunakan jasanya. Loh, memang iya sih. Iya. Semakin tua berarti kan, tuh berarti aku masih bisa Nah, diperlukan gitu. Kalau pernah waktu kita dulu zaman jadi itu ya kerja di coffee shop lah ya salah satu coffee shop. Aku kan sering lihat konten-konten di luar itu. Konten luar itu yang coffee shopnya sama kayak kita ya. Itu kerjanya juga orangnya udah tua-tua, udah Iya sih. bapak-bapak semua dan mereka masih diterima. Padahal satu perusahaan, satu PT, bukan satu PT, cuma satu perusahaan. iya. Ya, Dan kalau di sini kan nggak ada Nggak yang ada. udah bapak-bapak berumur itu nggak ada. Tapi di US itu ada, masih udah bapak-bapak masih kerja dia. Jadi benar-benar ya kesempatan sih lebih banyak ya di luar. Di luar. di luar. Tapi kalau dilihat zaman dulu, zaman sekarang kan memang ibarat sekarang 2025, entah 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kan ada kerjaan yang hilang dan kerjaan yang muncul. Pada saat kita awal kuliah dulu, apa pekerjaan yang paling booming pada saat itu? Restoran. Desain. Oh, Betul nggak sih? iya. Sih. Desain kan? Itu desain rame orang ambil jurusan di kafe lah segala macamnya kan. Ini Komunikasi. Iya. Nah, arahnya ke sana. Dan pada saat itu yang mulai menghilang itu apa ya? Kayak customer service itu sudah mulai berkurang. Udah wetol, udah mulai berkurang pada saat itu. Udah pakai belum, waktu itu belum ya. Cuma udah ada pengurangan. Udah Jadi ada pengurangan. yang jaga cuma satu orang. belum pakai itu ya, e-money itu. Belum. Baru kita lulus kuliah itu baru mulai. Iya, e-money. Baru mulai pakai money. Etol ya sekarang ya. Ya itulah efek semuanya di digital ya, ada efek Ya digital ya. Digitalisasi. Digitalisasi bukan perkembangan zaman. Kayaknya perkembangan semakin mundur. Perkembangan zaman loh ya, semakin mundur kalau sekarang aku bilang mah. Perkembangan zaman itu Apa sih masa depan? apa kita buta ya? Perkembangan zaman itu kalau aku lihat Jepang udah ada kereta gantung. kereta gantung dari dulu, kereta cepat. Kereta cepat, coy. Kereta cepat sebenarnya udah dari dulu tuh. Tapi nggak masif. Ya, Nggak masif. Sekarang tuh hampir tiap negara ada. Nah, tiap Hampir tiap negara negara. ada. Bahkan Indonesia, meskipun jarak cuma Iya. bus Jakarta Bandung. kayak kita seberapa pun langkahnya kayak dulu. Kemana? Kalian semua kemana? Pasti akan kembali ke masa lampau lagi. Ketemu yang dulu.
ketemu yang dulu, ketemu teman yang dulu lagi, Nah, akan kembali lagi seperti itu, nanti hilang lagi, nanti akan ketemu lagi. balik ke asal. Minimal kalau nggak ketemu orangnya, ketemu tempatnya. iya sih. Kan nyebut Indonesia. Indonesia negara tercinta. Ini bajuku USA. Harusnya pakai timnas. Nggak tahu kenapa ya. Aku tuh kalau dengerin lagu Indonesia Raya, nggak peduli itu momen apapun, Langsung berdiri. mau niat itu pertandingan atau apa itu, rasanya merinding. Man. Rasanya merinding. Nasionalismeku tuh keluar. Pas pacaran merinding berarti. What the fuck, man? Semua. Semua itu, semua situasi kalau denger lagu Indonesia Raya itu langsung punya feel tersendiri gitu. Jiwa nasionalisku tinggi. Aku cucu pahlawan nasional. Anakku yang paling kecil nangis di setelin YouTube Indonesia Raya. Indonesia Raya, diem. Hormat. Langsung diem deh. Dia Lihat, langsung diem. lihat apa? Garudanya? Enggak, lihat gambarnya kan, gambarnya apa ya? Sopo Jarwo kalau nggak salah, lagi upacara. Tapi dia suka lagunya. Tapi dia suka lagunya. Dia diem sementara begitu udah habis lagunya baru tingkah lagi. Anakku paling terakhir. Menghormati dia. Nah itu loh, Dia men. bisa menghormati. Nah, dia sebagai cicitnya pahlawan nasional punya Iya, iya. jiwa nasionalisme tinggi, masih bayi banget. Aku masalah masalah upacara ya. Aku terakhir upacara itu SMP. Hah? Hah? Dan selama sekolah? SMA? SMA? SMA nggak ada upacara. Oh enggak ada. Iya, saya SMA nggak ada upacara. Sama dia. Ada. Ada upacara SMA. SMA negeri mungkin ada. Iya, negeri ada, Aku negeri ada. negeri ada masuk upacara. Upacaraku malah makanya karena nggak ada upacara di situ di sekolah itu. Aku ikut paskibra. Kok aneh? Gak ada upacara. Iya, nggak ada upacara paskibra. Buat apa paskibra? Dari mana nasionalisme datang tuh? Paskibra. Ya karena nggak ada upacara di situ. Aku jadi pengen ikut paskibra. Enggak, maksudnya paskibra untuk apa kalau nggak ada upacara di sekolahnya? Emang dilombakan? Enggak, di apa? Jadi kontes itu buat paskibranya apa? Wali kota. Oh, Apa kantor gubernur? Konyol gak sih? Berarti semacam logis. Paskibra itu. Kamu yang ngelatih siapa? Brimob kan? Enggak lah. Itu kan PBB-nya. Aku dulu paskibra dilatih Brimob loh. ekstrim. Brimob yang ngelatih coy. Loh, PBB-nya itu. Loh enggak, paskibra PBB itu aja. apa? Pasukan. Baris berbaris. Mungkin yang 45 itu. Kan 17. Ya, 45. Ya. Bisa dilatih Brimob coy. Salah dikit pecut. Buset. Kok keras? Salah tas, pecut tas. Ya untung sih aku enggak sih dulu. Tapi akhirnya aku mengeluarkan diri. Aku emosi. Nggak cocok berarti. Timbang ribut. Ya. Ya. Nah. Duli Brimob. Mengundurkan diri. Tapi diperhatiin. Tapi kita dulu satu sekolah loh ternyata ya SMP ya. SMP. SMP Ya, Itulah ketololan kalian. Kenapa kalian gak sadar satu sekolah? Satu sekolah tapi nggak kenal. Cuma beda angkatan soalnya. Iya. Si Abla ini di atas, padahal umurnya sama, dia di atas. Bisa Iya, kamu sekolah Oh, dulu nggak naik. antara tiga Nggak naik. Belum, ya satu angkatan itu satu seumuran semua, Mbak. Harusnya seumuran sih harusnya. Ini ya seumuran sendiri nih. Paling muda berarti. Tapi aku malah nggak tahu Hafiz ini di 23. Iya SMP 23. Nggak pernah ketemu malah, kok aneh ya. Tapi kalian enak ya, masih ketemu teman SMP. Ini ketemu kan karena nggak sengaja ketemu. Iya. Nggak, misalkan diadakan reuni pun masih bisa ketemu gitu loh. Enggak sih. Nggak mau gitu. Nggak ada yang mau. Aku ngajak reuni, Nah. nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Ajang gibah lah, ajang pamer lah, Iya. ajang selingkuh ini. Iya. Masih selingkuh. Iya. Oh. Makanya aku tahu ada apa namanya? Dosa jahiliyah itu. Dosa jariah. Nah, dosa jahiliyah. Apalagi itu aku sampai cari Google.
Kalian enak misalkan reuni masih bisa ketemu. Nah, kok reuni SMP di Bali, reuni SD di Bali. Enak. Justru aku malah pengen itu sekolah bisa pindah-pindah kayak gitu. Enggak, kalian tuh nggak ngerti. Nggak ngerasain, Mungkin kalian nggak ngerasain. Pindah sekolah itu down, mental down. Tuh. Harus adaptasi lingkungan. Iya, baru. adaptasi lingkungan. Aku pindah sekolah itu dari Denpasar ke Tabanan tuh kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3. Di tempat pindah ke sekolah yang baru itu rasisnya minta ampun. Karena memang modernisasi kan masih terpusat di pusat kota. Kalau aku minggir itu rasis bro. Iya, rasis. Rasis ya rasis. Kamu dari mana disebut daerahnya, dari panggil nama disebut daerahnya rasis. Makanya di situ aku langsung jadi anak nakal, tiap hari dipanggil orang tua. Oh gitu. Nah, yang anak kecil kan nggak bisa, masih kecil lah, masih belum bisa kontrol situasi. Ya aku di sini juga pindahan loh. Pindahan tapi kalian kan masih satu daerah gitu, Jawa gitu. Enggak, aku dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Dari Jakarta. Kastanya beda, coy. Kastanya beda. Dari Jakarta ke sini udah anjing, orang-orang ngomong apa gitu. Berarti dulu nggak bisa bahasa Jawa. Nggak bisa. Di sini aku cuma ya enggak, iya enggak. Nah itu yang tak rasain waktu aku pindah dari SMP di Bali ke Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa, cuma tahu bahasa kotor-kotor. Aku tahu. Ya sama. Tapi itu oke lah gitu. Karena memang kasta, dari segi kasta kan apa ya, menurutku sih kasta sih. Kayak kamu dari Jakarta terus ke Jawa, dari Bali itu. Mereka itu ngelihat orang dari luar daerah itu rata-rata wah gitu loh. Iya, benar. Bener gak? Rasanya tuh kayak gitu. Tapi kalau ya sama lah, kamu dari Jawa ke satu daerah luar Jawa gitu. Itu sama. iya, resiko rasisnya tuh luar biasa gitu kan. Tapi memang sih kalau aku kan dari sini anak Jakarta bro. Iya. Iya emang. Biasa aja lah cok gitu. Berarti dari lahir di Jakarta. Lahir sini langsung pindah sana. Iya, jadi cuma numpang lahir di sini. Di Surabaya loh ya. Ini Sidoarjo. Oh iya. Iya, aku numpang lahir di Surabaya. Kayak gitu emang. Yang tak rasain. Dari Jakarta berapa tahun sekolah? 8 tahun loh. Kelas 1 Kelas 2 8. berarti sampai SMP kelas 2. Waktu SD 8 tahun. SD. Oh, umur tahu. Umur. Enggak di sana sekolah loh maksudnya. Sampai kelas 5, aku kesini 6. Oh, kelas 6. Udah umur anak udah mulai Nyetol lah itu. Iya, cenderung ke ya itu tadi kayak bully. Iya. Cenderung ke situ udah. Kalau kelas-kelas gitu udah sadar mereka. Apalagi aku yang dulu mau tahu pindah ke Surabaya. Di sana ada bahasa daerah, bahasa Jawa. Di mana di Jakarta? Di Surabaya. Di Surabaya. Oh, ketika kamu posisi di Jakarta, Oh, iya, masih dulu. tahu. Di Jakarta kan nggak ada. Iya ya, dulu Itu di sana adanya PLKJ. Pelajaran Kesenian Jakarta. Oh, tapi ada bahasa Betawi berarti. Nggak ada. Nggak ada. PLKJ itu hampir sama kayak PPKN, hampir sama. Hampir sama, cuma lebih ke kemanusiaannya sih. Iya, kalau dulu Setiap ada hari. pelajaran bahasa daerah. Yang ya. bikin aku parno pindah ke Jawa itu pelajaran ya. Pelajaran itu satu bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Negeri itu. Iya negeri coy. Kok ada bahasa Arab? Negeri pindah ke Jawa sini ada bahasa Arab. Terus apa ini? Apa ini? Tapi Nggak ada. negeri kok ada bahasa Arabnya? Bahasa Arab coy. Di sekolahku itu. Makanya kalau bahasa ya dari bahasa Bali ke bahasa Jawa itu mirip-mirip. Iya, Aksara pun tulisannya Aksara- mirip-mirip. aksara. Cuma tambahin garis doang. Iya. Tapi kalau bahasa Arab, wow, sih ya kita ngaji tapi nggak ngobrol gitu loh. Iya, coy. iya. Kita ngobrol sama yang di atas sekarang ngaji. Tapi kalau bahasa Arab aku masih tahu lah itu bahasa Arab. Tapi kan bahasa daerah, ono corok, wah Iya, apa ini? ada cara apa? Ya So, Dulu lumayan apa lah kalau ada cara apa? masih apa sih? Ada cara nggak apa? apa lagu udah. Aku Kalau- sampai SMP Eh, bahasa daerah pasti 3, 5, wis sudah. Tapi Aku tulis bahasa Arab di situ. zaman sekarang masih ada nggak ya pelajaran bahasa Jawa? Anak muda nggak Masih ada. Bahasa Ada. bahasa Arab nggak ada. Nggak sih, Jawa swasta sih. bahasa Jawa. Swasta.
Ya nggak ada kan. Nah itu selamatnya. Tapi ada Bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab sampai SMA pun aku juga ada. iya SMA itu. Aku SMA itu bahasa Arab coy. Oh. Nah, kalau dia bahasa Arab kan normal sekolahnya soalnya sekolah Islam. Islam. Oh iya sih. Enggak, aku negeri coy. Bener. Nah itu makanya di Kok bisa? enggak Sekolah negeri. teman-temanku negeri sekolah lain pun ya. Kalian yang ngerasa temenku ya, bener kan ada bahasa Arab kan dulu waktu SMA. Ya ada yang negeri ya. Nah, Kecuali kalau pelajaran agama itu pun nggak fokus ke Arab. belajar bahasanya. Iya. justru agama Islam, justru pelajaran agama Islam dengan sangat pede bisa. Karena bisa bahasa Ya, karena bisa ngaji, Ah. bisa ngerti sholat, ngerti di Bali itu coy, pelajaran agama Islam tuh betul-betul berharga. Minoritas soalnya. Karena kalian minoritas, aduh, dari jarak masjid ke rumah jauh. 10 kilo kali. 10 kilo. Dulu kan ya dulu. Dulu, sekarang mah udah majemuk ya. Bali itu udah majemuk. Rame. Iya sudah netral lah. Memang sih kriminalitas tuh naik sekarang. Kalau dulu meskipun jalan sepi aman coy. Oh ya dulu katanya kalau orang parkir motor aja kunci ditinggal aman ya. Aman. Mana itu? Di Bali. Di Bali. Seluruh Bali. Karena mereka meyakini karma itu tadi. Oh. Dulu. Sekarang kan Dulu itu aku main bola ya. Main bola, parkirnya ada 500 meter parkir motor. Kita main bola jauh kan, masuk ke lapangan tuh lumayan jauh. Nah, Itu udah ditinggal aja. tinggal aja kuncinya. Nggak mungkin hilang juga. Kalau sekarang ya banyak kriminalitas. Karena banyak pendatang juga. Karena banyak pendatang. Apalagi sekarang banyak bule-bule rese itu. Nah, itu loh. Mereka tuh Iya juga. Kebanyakan bule kan sampai ada kampung Rusia katanya. di sana ya. ada coy. Jadi bule-bule Rusia Di Bali. bule Ria. Nah ini usia udah mulai masuk 30-an pertengahan ya. Udah ada gambaran mungkin pensiun nanti kayak gimana. Udah pensiun. Kalau aku ya. Katanya kan life begin at 40 kan ya. Ada beberapa kata-kata, ada dulu kata-kata kayak gitu ya, nggak tahu ya bener apa enggak life begin at 40 itu. That's true bro. Tapi sampai sekarang nggak tahu maksudnya life begin at 40 itu apa. Nah, ini aku jelasin nih. Ya. Aku punya konsep ya. Mungkin Aku At punya 40. konsep life bikin at 40. Artinya kan kamu memulai kehidupanmu the real life gitu. Itu adalah ketika kamu 40 tahun. Jadi ada siapa ya? usia matang gitu ya. Nah, usia dewasa itu. Tapi kenapa 40 gitu? Itu usia dewasa. 40. Iya, usia dewasa manusia itu adalah 40. Nah, kalau kita ini remaja ibaratnya. Dari 20 sampai 40 itu ibarat remaja. Nah, di usia 40 ini ada kiai ya, kutipan omongannya itu kayak gini. Ketika kamu sudah 40 tahun, menginjak 40 tahun, kalau hidupmu miskin, kejarlah akhiratmu. Kalau hidupmu kaya, kejar dunia sama akhirat. Jadi sudah diplot gitu. Ketika kamu 40 tahun dan kamu ya pas-pasan aja gitu ya, kayak gitu terus nanti. Tapi ketika sudah ekonomi meningkat, ketika 40 kamu akan stay di situ. Nah, kita sebelum 40 harus kaya. Nah, itu loh. Gimana caranya men? Supaya kaya men? Sholat. Nah, Supaya kaya kok so. banyakin bersyukur. Makanya banyakin doa. Tawakal itu hal yang logis yang harus dilakukan. Itu tawakal. Yang logis loh ya, yang realnya harus kita lakukan itu apa? Itu tawakal. Ikhtiar baru berserah, bukan putus asa ya. Apa ya? Mulai halu. Umur 40 Enggak coy, ada yang mainan situ coy. Nggak ada bayangan dari atas itu. Bayangan Enggak dari bener. apa sih? mulai. Ya, lanjut. Mulai. Itu jam Itu jam itu loh. Jamu itu. Panggilan. Enggak gini. Enggak, iya aku tahu ini. Iya, aku tahu. Tapi enggak main ada, men. Iya, Apa sih? lanjut. Ya itu tadi live beginner 40. Kenapa 40? Kenapa harus 40? Jadi kita harus belum 40 harus kaya ini. Ya itu loh. Kita berdua ya, dia nggak harus kaya ya. Paradigma sekarang itu loh, men. Apa tuh? Dia makin kaya bang. Kita tuh amin. Kita tuh kayak sekarang tuh zaman sekarang kayak dituntut kalian harus kayak instan gitu.
zaman sekarang ya memang. Nah, itu loh. Itu Ini yang generasi bawahnya kita ya. nah, itu kan busuk gitu sebenarnya. Ini yang aku jengkel aslinya. Tapi ya gimana lagi? Kamu belum tahu hidup gitu loh. Nah, jadi kalau orang-orang nggak siap tuh kayak ngandelinnya utang, Nah, apa dengan cara-cara mudah gitu loh. Padahal kan ya nggak semudah itu gitu kamu mau. Tapi sebenarnya kan juga itu akibat efek dari ya perkembangan zaman kan ya. Sekarang kita mau ambil uang aja gampang kan. Iya, Mau let's say pinjam uang gitu loh. misalkan kalian waktu ketemu aku pertama waktu di kuliah, gimana ngelihat aku? Maksudnya secara ekonomi keluargaku gimana? Tanpa kalian tahu keluargaku pertama Kaya. kali. Kaya. Iya. Enggak sekaya itu kan. Ya maksudnya ada lah. Enggak, maksudnya pembawaan diri itu pengaruh gitu loh. Oh kalau pembawaannya itu tengil. iya sih, sampai nabrak kan tengil kan. Tengil ya. Iya. Ya enggak gitu. Kesel kali. Iya. Nah itu loh pembawaan diri itu harus pede bro. Itu yang bikin kamu kaya gitu. Iya sih, memang ya. Nah, Aslinya pas-pasan. aslinya pas-pasan Iya, coy. iya. Justru aku sendiri yang dulunya ada, tapi aku nggak senorak itu tuh. Senora aku dulu. Enggak, bukan. Enggak norak Aku coy. tahu, Mbak. Nah, temen kita itu Gimana ngeliatnya? itu berada sih. Nah, memang. Iya, tapi kan mereka tuh bawaannya ya santuy gitu. Iya kan kayak teman kita yang satu itu. Iya kan? Itu kan dia santuy. Iya. Santuy pembawaan diri gitu loh. Jadi kaya tuh bukan soal apa yang kalian pakai, apa yang kalian bawa. Iya sih. Pembawaan diri aja gitu. Kalau sekarang kan harus kelihatan ya gadget, Wah, iya. gadget segala macam pakaian. Tapi enggak sih, aku masih tetap menganut pembawaan dirimu aja ya. Iya, kalau aku iya sih. Harus santuy gitu. Maksudnya gini loh. Biasakan hidup tanpa keterkejutan. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ada temen bawa apa itu, gitu. Istilah sekarang kan FOMO. Oh itu FOMO, fear of missing out. Ya itulah. Jadi ngelihat orang ini pengen, ngelihat orang ini pengen. Misalkan Fear of gini ya, missing kayak siapa ya? Ada orang lah gitu. Kita pengen misalkan pengen HP tertentu. Gitu. Tiba-tiba temen kita udah punya duluan, kita udah gitu loh. Santuy aja coy. Jangan kamu keliatin gitu loh. Iya. Tapi dulu aku kuliah masih pakai zaman Nokia, masih Nokia. Oh aku Nokia coy. P63 dulu tuh. Enggak BP, BlackBerry. Enggak, E63 dulu. Dulu awal-awal keluar Iya. BlackBerry dia gonta-ganti BlackBerry. Udah lah N63 aku tahu itu. N63 Habis juga. itu Tapi N63 tapi Nokia high class zaman dulu. iya sih. Kalau aku kan masih Nokia itu monofonik. Yang masih tuli-tuli. 3315. Iya sih. Yang layar cuma warna hijau. Tapi iya sih, aku dulu lihat HP itu Kasihan. apes itu zaman saya gitu. Kasihan. Kasihan. Sampai sekarang juga Emang sih kasihan. kalau lihat Hafiz, dia duduk di parkiran gitu pengen sedekah banget. Iya deh. Sampai sekarang juga masih kasihan deh. Ya tinggal masih harus Tapi ya lagi bisa gitu loh. bisa apa bisa gila. Enggak. Masih enggak terlalu aku harus punya ini gitu lah. Ya kan? Enggak, memang dari waktu awal-awal kerja juga nggak bingung gadget atau Makanya. ya suka gadget tapi nggak terlalu Oh, pengen. Mungkin lebih ke karir kali ya kamu dulu. Iya, kerja ya. Pengen nyampe karir. Iya. Ya, Pencapaianku di situ. sama sih aku juga. Kalau ya gadget sih suka ya gadget ya, cuman nggak terlalu pengen harus ganti gadget, harus update gitu enggak. Atau juga orang-orang sekarang yang pakai gadget bagus-bagus juga dipakai cuman gitu-gitu aja. Iya, kadang nggak tahu Iya. fungsinya, coy. Nggak tahu fungsi. Bener. Iya kan? Nggak tahu fungsi. Iya. Tahu coy fungsinya. Fungsi WA, telepon. Nah, memang Padahal itu sih dulu, basic. padahal dulu yang punya laptop dulu dia. Ya, kalian maju nggak ngajak-ngajak gitu loh. masih bingung. Kalian maju nggak ngajak-ngajak. Ditinggal aku coy. Tapi padahal udah punya duluan ya. Iya. Dulu ya zaman-zaman BP ya. Temanku sekolah pertama SMA itu zaman-zaman BP awal keluar yang masih belum bisa, yang harus nomornya plus 62 kan dulu. Ah iya. Harus ada plus itu langsung punya BP, langsung satu sekolah mau berteman sama dia. Cuma gara-gara punya BP. Cuma punya BlackBerry. Iya ada. Tapi emang sih dulu tuh berapa nomor gua nggak zaman. Iya, Pin BB lah. Terus habis itu digempur sama Android udah nggak ada harganya pin BP. Iya. Iya sih. Gitu ya.
kamu ingin kaya. Sebenarnya kalian tuh butuh gini loh. Apa sih yang besar kamu pengen kalian tuh yang besar gitu. Misalkan kayak aku dulu masih antah berantah. Kuliah juga nggak jelas gitu. Bayarnya gimana? Harus berjuang sendiri, harus ngamen segala macam. Tapi pada saat itu aku bilang kayak gini. Keluarga masih terpecah belah, masih di sana, masih nggak bisa nyatu. Suatu saat aku bilang gini ke orang, tenang bro, aku yang bakal nyatuin keluarga. Habis itu aku lupa. Tapi alhamdulillah sekarang kelakon gitu, kejadian gitu. Nah kalian tuh cuma butuh itu loh, pikiran positif satu momen aja, terus kalian lupakan, itu akan drive kalian di sana. Nggak, bukan motivasi men, kita nih temen ngomong sama kayak itu, kayak manifest. Kalau orang-orang istilahnya manifest. Jadi kalau mau sesuatu, enggak, kalau mau ada kan manifest, misal orang mau kendaraan ini, di wallpaper di semua dindingnya dipasangin ini. Yes, exactly, bener. Ya kan jadi motivasi diri. Iya, jadi ya wes cuma dipasang toh. Enggak, Pak. Dari jalan yang bukan kamu usahakan pun kamu akan dapat. Iya, ya itu namanya manifest. Istriku kayak gitu. Nanti lama-lama kewujud juga. Istriku dari pertama kita nikah, di list kita mau apa, di list. Ada berapa list? Pertama rumah, terus itu secara detail ditulis benar, misalkan HP apa, motor apa, mobil apa, ditulis semua. Rumah dapat, HP dapat, motor dapat. Maksudnya dia kerja. Enggak. Kan aku yang kerja. Iya. Gitu loh. Kayak gitu kan. Itu beneran loh, nyata loh. Bener nyata. Luar biasa sih. Itu kalau yang punya istri, yang nggak punya gimana? Yang nggak punya istri, coba di list dulu. Istri nomor 1, istri nomor 2, Istri juga. nomor 3, nomor 3 tuh istri. Enggak, kan beneran. Ini temanku kan ada. Temanku. Teman kerja. Oke. Kan ada juga itu. Oke. Dia pengennya banyak. Nah, aku udah bilang, kamu nikah, Mas. Nikah. Bakal buka rezekimu. Tapi memang. Iya nggak sih? Iya, itu benar sih. Jadi yang harusnya dia pikir sendiri, ini Ya, bisa berbagi pikiran. pikir otak gua. Kalau bisa diajak mikir. Iya memang. Jadi dia selain kerja itu, istrinya nanti kerja apa lagi gitu loh. Enggak sih, bukan maksudnya memaksa istri kerja gitu, bukan ya. Tapi kan bisa nambah ide. Ayo Mas, aku bantu siapin ini. Tapi kalau memang ada pikiran kayak gini, kita nikah juga nanti akan rezeki istri, rezeki anak dititipkan pada kita. Ada yang nggak percaya coy. Iya. Ada yang nggak percaya benar. Makanya. Dari mana Mas? Tanyanya gitu ya. Bahkan hidup kita nih sebenarnya hampir 50% lebih itu datang dari yang nggak kita rencanakan dan usahakan. Iya memang. Iya nggak sih? Rezeki datang sendiri. Nah ini yang ya selama 30 tahun lebih lah kita rasakan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Karena kan yang kita terima itu sebenarnya bukan yang kita minta, yang kita butuhkan. Yang pantas Bukan yang kita mau sebenarnya. Kadang kita nggak mau, tapi kita sebenarnya butuh itu. Iya. Iya sih. Ya. Iya, kalau itu iya. Ya udah men, udah mulai panas nih men. Iya. Kalau BTW ini rumahnya hancur. Ini BTW rumahnya hancur. Jadi ini rumahnya benar-benar menyatu sama alam. Kira-kira ini bisa keluar dolar hijau, dolar kuning, dolar coklat, dolar macam-macam buat renovasi atap. Renovasi. Anjir. Ini studio awal. Oke. Jadi apa? Nanti kita next ngobrol-ngobrol lagi. Iya, kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Ngobrol-ngobrol yang lilit. Iya. Mungkin di dalam mobil kita jalan-jalan ya. Bisa itu bisa. Jalan. Bisa ada konsep. Yaudah. Udah pulang? Terima kasih semuanya.